Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, yaitu percobaan bidang miring dengan beranggotakan saya sendiri, Teddy Darmawan, NIM 2220048, dengan kami saya. Perkenalkan, nama saya Reynal Fernando dengan NIM D2220007. Saya Bina Hezki Bayuaji, NIM D200220068. Saya Tausirat Saputra dengan NIM D200220070. Landasan teori. Bidang miring adalah suatu pesawat sederhana dengan permukaan datar dan mempunyai sudut, dalam kurung bukan sudut tegak lurus, terhadap permukaan horizontal. Berikut gambar bidang luncur berserta gaya yang bekerja akan saya tampilkan di sebelah. Keuntungan mekanik bidang miring bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, semakin besar keuntungan mekanisnya atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Keuntungan mekanik bidang miring dirumuskan dengan perbandingan antara panjang S dan tinggi bidang miring H. Keuntungan mekanik W per F sama dengan S per H. Keterangan W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, S sama dengan jarak, H sama dengan ketinggian. Adapun dari gambar di atas dan dari gaya-gaya yang bekerja, maka akan didapatkan SAB sama dengan V0T plus 1/2 AT kuadrat, VT sama dengan V0 plus A. Bila V0 sama dengan 0, maka SAB sama dengan 1/2 AT kuadrat, VT sama dengan AT. Apabila T merupakan waktu terukur dan S-B adalah panjang lintasan, maka harga A dapat diperoleh dari persamaan 2-4, sehingga persamaan yang akan diperoleh akan saya tampilkan di sebelah. Maka dari persamaan 2-9, apabila harga W1 lebih dari W2 dan alfa diketahui sehingga nilai mu dapat diperoleh, di mana W1 yaitu berat beban, N yaitu gaya normal, mu yaitu koefisien gesek, M2 yaitu berat beban, dan G yaitu percepatan gravitasi. Jenis-jenis gaya. A. Gaya berat dan gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Gaya berat adalah gaya yang dipengaruhi oleh massa benda dan juga gaya gravitasi. B. Gaya geser statis dan kinetik. Jika benda diletakkan pada bidang miring dan resultan gayanya sama dengan 0, maka terdapat gaya gesekan statis dengan rumus sebagai berikut. Jika benda dikenai gaya dan kemudian benda bergerak, maka gesekan kedua permukaan terdapat gaya reaksi yang disebut gaya gesek kinetik dengan rumus sebagai berikut. C. Gaya tegang tali adalah gaya reaksi pada tali, pegas, dan benda yang terjadi karena ujung-ujungnya dihubungkan dengan benda yang lain. D. D'Alembert Principle adalah suatu benda mengalami percepatan, maka benda itu akan terkena gaya inersia yang arahnya berkebalikan dengan arah percepatannya dengan rumus sebagai berikut. Tujuan praktikum ini bertujuan agar setiap praktikan mampu 1. Membedakan dan mendefinisikan gaya-gaya yang bekerja, 2. Menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda luncur, 3. Mencari koefisien gesek pada benda diam dan benda sedang bergerak. Alat dan bahan. 1. Bidang luncur yang dapat diatur sudutnya. 2. Beban. 3. Benda luncur. 4. Stopwatch. 5. Mistar. 6. Pengait. 7. Neraca digital. Prosedur pelaksanaan. 1. Seluruh praktikan memastikan alat dan bahan lengkap dan layak untuk digunakan. 2. Menimbang massa benda luncur, beban, dan pengait dengan neraca digital. 3. Menaikkan lintasan bidang luncur dengan melihat busur yang terpasang pada alat bidang dan dengan sudut 30 derajat. 4. Mengatur panjang lintasan dengan stopper. 5. Merangkai beban, pengait, dan benda luncur pada lintasan bidang luncur. 6. Menahan benda luncur di dasar lintasan dan menyiapkan stopwatch. 7. Melepaskan benda luncur dan mengamati, kemudian mencatat waktu tempuhnya. Rumus percobaan bidang miring. Percobaan ke N. Untuk menghitung waktu tempuh rata-rata adalah sebagai berikut. Untuk menghitung percepatan balok adalah sebagai berikut.
Untuk menghitung koefisien gesek statis atau μs adalah sebagai berikut. Untuk menghitung koefisien gesek kinetik atau μk adalah sebagai berikut. Keterangan. T adalah waktu, A adalah percepatan, G adalah percepatan gravitasi, alpha adalah sudut, B adalah massa beban, P adalah massa pengait, M2 adalah massa B plus P, delta M1 adalah halat massa balok, SA min B adalah panjang lintasan, delta M2 adalah halat massa, delta A adalah halat percepatan benda, KR adalah kesalahan relatif, M1 adalah massa benda luncur, W adalah berat benda luncur, K adalah ketelitian, μk adalah koefisien gesek kinetik, μs adalah koefisien gesek statis, delta G adalah halat percepatan gravitasi, G adalah gravitasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.